Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu keempat ini kita akan berdiskusi tentang hukum pertama termodinamika serta aplikasi dari hukum pertama termodinamika. Nah, jadi bunyi hukum pertama termodinamika itu dia itu bunyinya adalah di dalam sistem tertutup akan terjadi perubahan energi di dalam sistem. Nah, perubahan energi dalam sistem itu dilambangkan dengan DU Nah, perubahan DU diferensial U itu akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem. Jadi ibaratkanlah ada satu sistem sistem tertutup Kemudian ada perubahan energi dalam sistem. Nah, perubahan energi yang di dalam sistem itu akan sama banyak dengan jumlah kalor yang masuk ke dalam sistem, kemudian dikurangi usaha yang dilakukan sistem. Jadi kalau ada suatu sistem, katakanlah lingkaran tertutup Nah, dia akan ada perubahan energi. Ya, perubahan energi itu dilambangkan dengan diferensial U karena energi itu U. Atau E boleh lah diferensial E. Nah, dia akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem. Kalor lambangnya apa? Q Kemudian dikurangi dengan usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem. Lambangnya W. Jadi DU diferensial U itu akan sama dengan Q dikurang W. Atau DE boleh sama dengan Q dikurang W. Nah, baik itu U, E, Q atau W itu lambangnya satuannya sama Satuannya adalah Joule. Nah, Joule itu apa? Joule itu setara dengan kilogram meter pangkat 2 dibagi dengan second pangkat 2 Atau PdP tekanan dikali dengan diferensial volume. Silakan turunkan saja rumus-rumusnya itu. Nah, ini sudah dijelaskan di persamaan 41 Maka jumlah energi siklus itu akan sama dengan jumlah siklus kalor di mana J itu adalah setara dengan Joule kepalan Joule Nah, kalau diekspresikan dalam bentuk matematis, jadi integral dV itu akan sama dengan J integral dQ Simbol integral menunjukkan siklus untuk lintasan tertutup. Nah, harga J dalam satuan metrik itu 426,7 kg gaya metrik. Sedangkan 1 Joule itu 1 Newton meter. Nah, 1 Joule itu 1 Newton meter. Nah, kalau 1 PS itu artinya Verder Stark Pak nggak bisa mengeja bahasa Jerman nih. Tapi artinya adalah power kuda, tenaga kuda. Nah, kalau 1 kilowatt itu sama dengan 860 kilokalori. 1 kilowatt akan sama dengan joule per second silakan kalian baca-baca lagi itu Nah, Pak kira kalian bisa membaca sendiri Pak akan jelaskan mana yang menurut Pak agar mudah dipahami Pak jelaskan mana yang agak susah dipahami gitu. Nah, ini energi properti dalam sistem. Nah, di dalam grafik gambar 45 ini energi properti ini perhatikan ada titik 1 dan titik 2 Jadi
tanda panahnya itu dari titik 1 ke titik 2 itu melintasi lintasan A ya, kemudian dia kembali lagi ke lintasan B bisa, kemudian kembali ke lintasan C juga bisa ya. Jadi kalau ditulis persamaan matematis sebuah siklus itu QA itu akan sama dengan diferensial EA ditambah dengan kerja WB. Nah, untuk lintasan B, katakanlah QA itu kalor A itu akan sama dengan jumlah energi B, perubahan energi B ditambah dengan kerja energi B. Nah, proses A dan B merupakan sebuah siklus di mana jumlah siklus W akan setara dengan jumlah siklus Q kalor ya. Atau WA plus WB kerja WA atau ditambah kerja WB itu sama dengan jumlah kalor QA plus kalor B gitu. Atau QA kurang WA itu sama dengan WB kurang QB. Nah, dari persamaan 43, 44, 45 itu dipelore nanti diferensial EA atau perubahan energi A itu akan setara dengan perubahan energi B. Nah, dengan cara yang sama sistemnya itu ya. Nah, dia searah ya. Perhatikan ya ini ya. 4.7, 4.6 itu ya. Kemudian searah arah panah B dan C gitu ya. Jadi perubahan energi dari energi B itu akan sama dengan atau setara dengan perubahan energi pada lintasan C. Nah, tentu saja jadi di persamaan 4.7 itu perubahan energi A itu akan sama dengan minus perubahan energi C. Nah, ini di 4.8 setara ya. Perubahan energi B itu akan setara dengan perubahan energi C. Nah, kita mengingat kembali perbedaan bentuk dari penyimpanan energi. Simbol energi itu menunjukkan energi total sistem. Nah, simbolnya E. Pada dasarnya tiga bentuk energi itu sudah kita ketahui ya. Ada energi kinetik, ada energi potensial. Kemudian ada energi molekuler dalam ya, disingkat energi dalam gitu ya. Nah, kita ketahui juga energi total itu E akan sama dengan energi kinetik plus energi potensial ditambah energi dalam ya. Kita ketahui juga energi kinetik ditambah energi potensial itu adalah energi mekanis gitu ya. Jadi energi 4.9 ini, jadi energi total itu adalah energi mekanis ditambah energi dalam. Energi dalam macam-macam, silakan kalian kembangkan ilmunya. Nah, dari persamaan 4.2 Q akan sama dengan delta U plus W. Nah, karena delta U sama dengan E, ya, maka 42 dan 410 itu menjadi delta Q sama dengan delta E plus delta W. 411 ya, atau 411A delta Q sama dengan delta U plus delta W. Jadi E dan U itu disubstitusikan saja ya. Nah, apabila hanya ada kerja P di P, nah ini turunkan ya rumus tekanan dikali dengan satuan volume ya. Ya tekanan dapat dari mana tekanan? Tekanan gaya dibagi satuan luas P ya, P biasa ini ya. Gaya satuan luas gaya itu M dikali A ya, kilogram dikali dengan meter per second kuadrat dibagi dengan meter kuadrat gitu ya. Jadi hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat dikali dengan M pangkat 3. Jadi kilogram meter per second kuadrat dikali meter kuadrat dibagi meter kuadrat gitu ya. Kilogram dikali A ya, meter per second kuadrat dikali dengan volume meter pangkat 3 dibagi dengan luas meter kuadrat. Jadi hasilnya kilogram meter pangkat 4 dibagi meter pangkat 2 dikali second pangkat 2. Nah, meter pangkat 4 jadi coret dibagi meter pangkat 2 aja. Meter pangkat 2-nya hilang ya dibagi ya. Jadi kilogram meter kuadrat dibagi second kuadrat. Nah, itu adalah joule ya ini ya, kerja.
Nah, 411 itu jadinya dq sama dengan dE PdP. Nah, ini. Nah, kalau dalam bentuk integralnya dq dE plus integral PdP atau q du plus integral PdP 412A 1412B. Nah, itu sama saja. Kemudian panas spesifik pada kolom konstan. Panas spesifik ini adalah laju perubahan dan energi dalam spesifik terhadap temperatur apabila volume dipertahankan konstan. Nah, satuannya lambangnya CV ya, Cp du per dt. Ada perubahan energi terhadap perubahan temperatur. P kecil ini menunjukkan bahwa volumenya dipertahankan konstan. Nah, untuk proses volume konstan, perubahan energi U pada kolom konstan itu akan sama dengan integral panas spesifik dikali dengan perubahan temperatur ya. Dengan batas bawah T1, batas atas T2. Udah asar juga. Oke, kita teruskan lagi sedikit. Nah, kalau entalpi ini definisinya HU plus tekanan dikali volume ya. H itu adalah entalpi, satuan propertinya kilojoule per kilogram ya. Kalian baca saja ya Pak, langsung saja ke ini ya, ke contoh soal ya, karena nggak jauh-jauh dari temperatur ya. Nah, mana contoh soalnya ini? Massa stasioner gas ditekan tanpa gesekan dari keadaan awal 0,3 meter pangkat 3. Nah, ini P1 artinya volume 1 ya, 0,3 meter pangkat meter kubik ya. Dan 0,105 MPa. Artinya ini P1 tekanan 1 ya. Ke keadaan akhir 0,15 meter kubik. Nah, itu adalah V2 ya. Volume kedua ya. Dan 0,105 MPa. Nah, ini P2. Artinya P2 dengan P1 ini sama. Jadi prosesnya adalah tekanan konstan. Nah, selama proses tekanan dipertahankan konstan, terjadi perpindahan panas sebesar 37,6 kilojoule dari gas selama proses. Berapa banyak energi dalam dari perubahan gas? Energi dalam itu U ya, DU ya, atau DE. Nah, kita gunakan hukum pertama sistem stasioner ya. Q sama dengan DE plus W. Q12 sama dengan E2 kurang E1 ya, karena DE plus W12. Nah, ini W12 sama 1 ini. Nah, karena W12 itu adalah PdP, tekanan konstan ya, batas atas P2, batas bawahnya P1 ya. Nah, tinggal dimasukkan saja tekanan konstan itu 0,105, volume kedua itu 0,15 menurun ya. Kemudian volume pertama itu 0,30. Nah, dapatlah sebesar minus 1575 kilojoule. Nah, masukkan ke dalam persamaan. Karena kita ketahui persamaan, kembali ke persamaan 1 ini ya. Karena kita ketahui terjadi perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu lambangnya Q ya, dari gas selama proses ya. Jadi perpindahan panas itu masukkan saja ya, Q delta E plus W. Nah, kita ketahui W ini didapat dari sini ya. Nah, kalau Q12 ini, nah bulat-bulat ini Pak tekan ya, ini diabaikan ini. Nah, salah tulis orang. Bikin pusing aja ini. Nggak ada terkaitan dengan soal ini ya. Nah, masukkan W12 sebesar 15,75. 15,75 ini ke rumus Q delta E plus W. Sedangkan
Q12 ini yang benar minus 37,6. Nah, yang ini ya, minus 37,6. Minus 37,6 kilojoule akan sama dengan delta E dikurang plus W ya. Karena lambangnya minus ya. Nah, kemudian putar rumusnya, dapatlah E2 kurang E1 atau perubahan energi dalam berupa gas itu akan setara dengan minus 21,85. Artinya energi dalam tidak proses turun sebesar 21,85. Nah, contoh 2 ini apabila sebuah sistem diambil dari keadaan A, keadaan B dalam gambar. Perhatikan ya. Nah, ini kayak grafik tadi ya. Lintasan A, B, C. Gambar CH42 pada lintasan ACB, panas sebesar 8 kJ masuk ke dalam sistem, menghasilkan kerja sebesar 32 kJ. Oh, yang A. Berapa banyak panas yang masuk ke dalam sistem pada lintasan ADB? Nah, perhatikan saja lintasannya ADB. ADB. Perhatikan arah panahnya nanti. Yang B, apabila sistem kembali dari B ke A sepanjang lintasan kurva, kerja yang dilakukan pada sistem adalah 21 kJ. Apakah sistem menyerap atau membebaskan panas? Berapa banyak panas yang diserap atau dibebaskan? Oke. Yang C, apabila UD perubahan energi sebesar 42 kJ, carilah panas yang diserap dalam proses AD dan DB. QACB, dan perhatikan ya, QACB. QACB itu sama dengan UB plus UA ditambah WACB. Nah, UB minus UA ini adalah DE ya, perubahan energi ya. Jadi UB UA itu ya sudah kita ketahui, masukkan saja ya energi yang sudah diketahui ya. QACB itu ya sama dengan UB minus UA plus WACB. Sedangkan QACB itu 84, WACB itu 32. Ya, dimasukkan saja 18 minus 32 akan sama dengan 52 kJ. Nah, yang ini ya. Jadi QADB UB minus UA plus kerja ADB 52 plus 10,5. Nah, ini ya kerja AJB yang ini ya di soal ini ya. Yang faktor yang diketahui ya. Itu akan sama dengan 52 plus 10,2. Setara dengan 62,5 kJ. Kemudian yang B, Q perubahan Q dari titik B ke titik A, ya dimasukkan saja ya. QA, UA, perubahan UA UB, kita ketahui tadi 52 dikurang W perubahan BA ya. Itu 21 ya. Jadi dia akan setara dengan minus 73 kJ. Nah, sistem membebaskan panas, kalau dia berkurang panasnya dari, artinya dia membebaskan panas. Kemudian C, WADB itu akan setara dengan WAD. WADB itu akan setara dengan W kerja AD ditambah dengan kerja DB. Ya betul ya, AB DB. AD DB. Nah, itu akan serai dengan ADB, kerja ADB, siklus ADB ya. Itu akan serai dengan kerja AD ditambah kerja DB. Sama dengan kerja AD. Nah, plus, nah setara deh. Yang masuk A, yang keluar A sama dengan yang masuk A gitu ya. Nah, sama, setara dengan kerja AD sebesar 10,5 kJ. Jadi QAD perubahan energi D dari titik D dan A ditambah dengan kerja WAD, perubahan
dari titik D ke titik A itu 42, titik A itu 0, ditambah dengan kerja AD 10,5 sama dengan 52,5. Nah, jadi didapatlah kesimpulan dari jawaban QADB itu setara dengan 62,5 kJ. Nah, setara dengan QAD plus apa ini? QADB, maaf. Kita lihat gambar dulu. QADB. Oh. Ya, QADB akan setara dengan QDB ya, ini QDB ya. QAD plus QDB. QAD plus QDB, ini salah tulis dia. Nah. Jadi 62,5 dikurang 52,5 itu akan sama dengan 10 kilojoule. QADB. Nah, contoh titik 3, nah ini mudah lagi. Sebuah mesin piston silinder mengandung sistem. Nah, ini kesetimbangan energi juga. Sama lah ini bahas kesetimbangan energi. Selama siklus jumlah perpindahan panas seluruhnya adalah minus 170 kJ. Sistem lengkap putaran per menit. Lengkapi tabel berikut ini untuk masing-masing item dan hitunglah rate total keluaran kerja dalam KW. Ya, proses AB, proses BC, proses CD, proses DA. Ya, masukkan saja rumus ini Q DE plus W. Nah, proses AB kemudian proses BC Q DE per W, sama aja rumusnya semua ya. Nah, proses DA itu kesetimbangan energi. Jadi lengkapi putaran per menit, sistem per menit. Jadi sistem per menit satu putaran itu QAB plus QBC plus QCD plus QDA. Nah, kalau sudah dapat, masukkan saja ke tabel itu ya. Contoh, yang ini ya, minus 2,15 ini ya. Nah, 2,170 ya. Q-nya 0, kemudian diferensial E, perubahan energi ditambah 2170 ya. Nah, ini kerja W-nya 2170, Q-nya 0 ya. Yang dicari adalah E atau perubahan E-nya masih kosong. Ya, diputar saja rumusnya ya. DE itu akan sama dengan minus 2170. Nah, proses BC sama rumusnya Q dalam sistem tertutup ya. Ada perubahan energi ditambah kerja gitu ya. Ya, proses BC ya, Q-nya sudah ada 21.000. Nah, Q. Kemudian diferensial perubahan energi delta E ditambah W. W-nya mana? W-nya 0 pada proses BC. Nah, diputar saja rumusnya. Jadi dapatlah pada proses BC energinya adalah 21.000. Kemudian proses CD didapatlah W-nya 34.500 ya. Nah, proses DA itu akan sama dengan minus 170. Karena di soal itu katanya selama siklus jumlah perpindahan panas seluruhnya adalah minus 170. Jadi jumlah siklus kembali lagi D ke A itu minus 170. Nah, tinggal sistem lengkap 100 putaran ya ditambahkan semua prosesnya itu. Akan sama sebesar minus 17.000 kJ per menit.
maaf, minus 17.500 per menit ditambah 0 ditambah 21.000 kurang 2.100 plus QDA itu akan sama dengan minus 17.000. QDA ya. Jadi setara dengan minus 35.900 kJ per menit. Nah, diferensial DI itu akan sama dengan 0 integral ya. Integral diferensial E itu akan sama dengan 0 ya. Jadi D perubahan energi AB, perubahan energi siklus BC, perubahan energi siklus CD, perubahan energi siklus DA itu sama dengan 0. Dimasukkan saja 2.170 plus 21.000 minus 36.000 plus energi DA itu sama dengan 0. Jadi energi DA itu setara dengan 17.770 kJ per menit. Ya kalian pahami saja nanti. Nah, yang ini juga. Ini juga ada pada tekanan dan volume konstan. Ini pembahasan pada bab 3. Yang ini ya. Nah, ini ya pada volume konstan. Nah. Energi dalam suatu benda diberikan oleh persamaan berikut. U 35 3,56 PV plus 84. U diberikan dalam kilojoule per kilogram. Oke. P tekanan dalam kPa dan V dalam volume spesifik ya. Meter kubik per kilogram. Sistem terdiri dari 3 kg zat kimia ekspansi dari tekanan awal P1 500 kPa dan volume V1 0,22 meter kubik. Ketekanan akhir P2 100 kPa di mana hubungan tekanan dan volume adalah konstan. Nah, VV pangkat 1,2. Nah, itu adalah N ya, konstanta 1,2 diingat. Nah, yang ini ya. Ini adalah konstanta. Cari rumusnya di bab 3. Apabila ekspansi adalah kuasitatif, carilah kerja kuasitatif ya. Q, DU, dan W untuk proses. Di dalam proses yang sistem sama ekspansi. Mana ini soal ini? Dari keadaan awal yang sama ke keadaan akhir yang sama seperti dalam A. Tetapi perpindahan panas dalam hal ini adalah 30 kJ. Q-nya 30, perpindahan panasnya 30. Carilah perpindahan kerja untuk proses ini. Jelaskan perbedaan perpindahan kerja dalam A dan B. Nah, ini persamaan matematis sudah ditentukan. U sama dengan 3,56 pp plus 84. Jadi delta U-nya U2 kurang U1 sama dengan 3,58 dikali P2 V2 dikurang P1 dikali V1. Nah, delta U 3,56 V2 kurang V1 P1 yang ini ya. Nah, sekarang ini V1 kali P1 pangkat 1,2 N-nya dikeluarkan. Masukkan pada rumus tekanan volume konstan. Apa ini? Kerja kuasitatif bab 2 ya. Bab 3 maaf. Jadi V2 akan sama dengan P1 dikali tekanan 1 dibagi tekanan 2. Pangkat 1 per N ya. Untuk mencari V2 ya. Jadi masukkan volume 1 itu sebesar 0,22, tekanan 1 itu 5 banding 1 maksudnya, ada 500 dan 100 kPa ya. Jadi tulis 5 aja, 5 bagi 1 pangkat 1 per N ya. Didapatlah volume P2 itu sebesar 0,845 meter kubik. Ada nggak rumus di bab 4 ini? Kita lihat sebentar. Iya di bab 3 ya. Proses kuasitatif ya, kita udah bahas di bab 3.
Nah, jadi perubahan energi dalam, masukkan saja rumusnya ya, karena P2-nya sudah didapat. Jadi 3,56 kali 1, P2-nya 1 ya, kali 0,845 P2 volumenya ya, sudah didapat ya, ini ya. Nah, volume P2 dikurang 5 tekanan pada P1 dikali dengan volume P1 0,22. Hasilnya minus 91 kJ. Nah, kemudian untuk proses kuasitatik ya, masukkan rumus kuasitatik. W integral VdP atau sama dengan V2 tekanan 2 dikali volume 2 dikurang tekanan 1 dikali volume 1 dibagi 1 kurang N. 1 kurang N. N itu 1,2 ya. Didapatlah W 127,5 kJ. Nah, perubahan energinya masukkan Q delta U plus W. Jadi minus 91 plus 127,36,5. Nah, ini dapat Q-nya ya. Nah, pada keadaan B, Q-nya 30. Karena keadaan air sama, maka DU akan sama seperti dalam A ya. Jadi W sama dengan Q-nya 30, DU-nya sama dengan yang A ya. Diambil minus 91. Jadi total W itu adalah 121 kJ. Yang C, kerja dalam B tidak sama dengan integral PdP. Prosesnya tidak kuasitatif. Oh ya, berubah hasilnya ya. Jadi tidak sama ya, prosesnya tidak sama kuasitatif. Nah, ini sama. Nah, ini teruskan saja ya. Silakan kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup WA ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan di grup WA ya. Pak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.